Oke, baik. Perkenalkan nama saya Deborah Fitriani Pingat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat keras yang ada pada komputer. Yang pertama, CPU. CPU digunakan untuk menjalankan komputer. Singkatnya, CPU adalah otak komputer. Kelebihan CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah data. Dari perangkat lunak CPU diibaratkan otak dari sebuah komputer, karena tanpa adanya CPU maka sebuah komputer tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Berikut penjelasan tentang kelebihan CPU. Pertama, mengatur dan mengalihkan alat-alat input-output. Dua, mampu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses dan berpikir. Teman-teman, saya tidak bacanya. Yang kedua adalah kekurangan CPU. Perangkat ini melekat pada motherboard. Jadi jika ada kerusakan dari salah satunya, maka kita harus menggantikan keduanya. Kinerjanya tidak bisa sehebat PC desktop karena tidak bisa di-upgrade. Tidak adanya fitur multicore, tidak cocok digunakan bermain game dan editing. Yang kedua, monitor. Digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah diproses oleh CPU. Kelebihan monitor, harga relatif lebih murah, warna lebih akurat dan tajam, resolusi monitor fleksibel, perawatan mudah, bebas di pixel glossing dan view engine. Kekurangan monitor, konsumsi listrik yang lebih besar, sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik otak, mata, dan sel rambut, bergantung pada refresh rate, rental destroy, glare, dan freeze care, dimensi yang besar dan berat sehingga memakan banyak ruang. Berikutnya, keyboard digunakan untuk mengetik tulisan. Kelebihannya, tombol-tombol yang dibuat lebih dekat tipis dengan meja kerja, mengurangi beban otot pada jemari dan pergelangan tangan, mengurangi beban otot pada tangan dan bahu. Kelemahannya, bagian kiri kanan terpisah sehingga lebih banyak memakan ruang. Yang keempat, mouse digunakan untuk menggerakkan pointer. Kelebihan dan kekurangan mouse. Kelebihannya bisa digunakan pada permukaan yang kasar, tidak perlu mousepad. Sensitivitasnya lumayan tinggi, rata-rata mencapai 800 sampai 1200 dpi. Polling raternya lebih tinggi dari mouse laser, ukuran tidak terlalu besar. Kekurangan, lebih mahal dari mouse laser straight sekali, kebentur keras. Goodbye. Ada sinar LED di bawah mouse alias membutuhkan permukaan yang bisa mematikan sinar tersebut supaya mouse bisa bergerak. Yang kelima, speaker yang mengeluarkan hasil kompresan berupa suara. Kelebihan speaker aktif, lebih ringkas, speaker dan power jadi satu, jarang mengalami kerusakan karena overload. Kekurangan power dan kekurangan speaker telah diukur oleh pabrik. Kekurangan speaker aktif, perlu dua kabel untuk pengaturannya, kabel audio dan kabel listrik. Jika salah satu bagian rusak, misalnya powernya, otomatis speakernya ikut tidak bisa terpakai. Lebih berbahaya jika terkena air dan panas matahari. Jika ingin ditutup harus sebuah bagian depan dan belakang. Lebih sulit untuk expand tombol power dan volume terpisah dari belakang operator. Kelebihan speaker pasif, untuk setting hanya perlu satu kabel speaker. Saat hujan, power dapat Anda letakkan di lokasi yang aman, sementara speaker bisa Anda tutupi dengan plastik. Lebih gampang untuk expand tombol power dan volume bisa dilakukan dari operator. Jika ada bagian rusak, contohnya speaker power, masih bisa dicari dengan meminjamkan speaker ke teman atau kembali yang baru. Kekurangan speaker pasif, harus seksama menghitung kekuatan power dan kekuatan speaker. Jika tidak, maka dapat terjadi suara yang tidak keluar atau kurang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pecah. Suara pecah bahkan dapat merusak power atau speaker tidak ringkas. Keenam, flash disk untuk menyimpan data yang bisa dibawa kemana-mana. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah core dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputus oleh user.
Kelebihan flash disk memiliki kapasitas menyimpan data yang cukup besar, memiliki ukuran yang lebih kecil dan cara penggunaan yang simpel. Kekurangan flash disk mudah hilang karena ukurannya yang kecil saat terletak di dalam kantong baju atau celana. Kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkan dari saku tersebut. Ketujuh, kamera digunakan untuk memotret sesuatu di depan komputer. Kelebihan yang pertama adalah solusi biaya yang rendah untuk pengawasan. Dengan menggunakan IP kamera ini kita tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk instalasi, komponen biaya bulanan atau tahunan, dan juga biaya pemeliharaan. Keuntungan selanjutnya adalah wireless, sehingga Anda bisa menjaga rumah, kantor, dan ruang pribadi bersih dari kabel. Kelemahan yang pertama adalah ketika terpasang langsung ke internet, kemungkinan besar pihak lain akan bisa mengakses IP kamera Anda dan sistem dari IP kamera tersebut rentan untuk dihack. Kelemahan selanjutnya adalah membutuhkan bandwidth yang besar agar bisa menyimpan video. Yang ke-8 adalah modem digunakan untuk mengakses jaringan internet di komputer. Kelebihan menghemat lebih banyak ruang. Dari segi harga lebih ekonomis, tidak perlu adaptor karena sudah terpasang di dalam CPU. Sistemnya tampak lebih kompak tanpa banyak kabel berada yang bisa memberi kesan kurang rapi. Kekurangan, tidak ada indikator yang dapat ditemukan pada modem eksternal. Akibatnya, agak sulit untuk memantau status modem meskipun dapat dilakukan melalui perangkat lunak. Jangan menggunakan sumber tegangan itu sendiri karena itu harus dipasang dari satu daya pada CPU. Dapat meningkatkan suhu di kotak CPU karena pengaruh panas dari komponen dan sirkuit modem internal. Kesembilan, hard disk luar. Fungsi yang sama dengan fleksibel, bedanya penyimpanan lebih banyak daripada flash disk. Kelebihan hard disk internal, harganya cenderung mudah, pasalnya hard disk internal sudah menyatu dengan komputer atau laptop saat pertama kali pembelian, lebih cepat mengolah jika dibandingkan dengan hard disk eksternal, tidak mudah rusak, lebih tahan terhadap virus atau malware. Kekurangan hard disk internal tidak dapat dibawa kemana-mana, sebab hard disk internal harus tetap menyatu dengan komputer maupun laptop. Kapasitas cenderung kecil dibandingkan dengan hard disk eksternal. Kelebihan hard disk eksternal dapat dibawa kemana-mana dan dapat digunakan dengan praktis. Kapasitasnya cenderung besar sehingga dapat digunakan untuk menyimpan jenis file apapun. Kekurangan hard disk eksternal, harga relatif lebih mahal, sangat rentan terhadap virus, lebih mudah rusak, lebih cepat panas, lebih lambat mengolah data dibandingkan dengan hard disk internal. Ke-10, proyektor. Kelebihan proyektor mulai dioperasikan, materi bisa tersampaikan dengan jelas, memudahkan proses interaksi, mendapatkan perhatian audiens. Kekurangan proyektor, harga proyektor biasanya mahal, beberapa jenis proyektor memiliki pengaturan yang rumit, penggunaan proyektor menambahkan biaya listrik, proyektor menghasilkan radiasi cukup tinggi, biaya perbaikan proyektor biasanya mahal karena spare partnya masih jarang. Oke, baik, saatnya kita membuat simulasi jaringan LAN dan WAN. Simulasi jaringan LAN dan WAN. Oke, yang pertama saya ambil dari sini 4 PC. Di sini PC yang pertama, PC kedua, ketiga, dan PC yang keempat. Oke, PC kedua. Selanjutnya kita pilih switch. Switchnya taruhnya switchnya di sini ya. Oke, sini. Sambungkan kabelnya, kabel yang ketiga. Ini dari sini 01. Semua terus 07.
Lanjutkan lagi dengan tambahkan switch. Di sini tambahkan switch. Oke. Server di sini. Servernya kategorinya di sini. Tambahkan lagi 2 komputer dan 1 laptop. Komputer pertama, komputer kedua, dan 1 laptop. Oke. Dan sambungkan kabel dari PC ke PC menggunakan kabel yang keempat. Oke. Ya. Dan switch ke server di lihat teman-teman, dari teman tidak aja. Ya. Kemudian ya, dari sini alternatifnya. Oke. Ya, masukkan lagi di sini. Oke. Desktopnya, konfigurasinya, IP addressnya 192.168.10.1. Oke. Tunasnya yang kedua lagi, desktop IP konfigurasinya 192.168.10.2. Oke. Yang ketiga lagi, desktop IP konfigurasinya IP address 192.168.10.3. Oh, salah. Tiga. Oke, tiga. Lanjut lagi yang keempat, desktop IP conversionnya 192.168.10.4. Ya. Posisi yang kelima, desktop IP addressnya 192.168.10.5.
Oke, isi yang keenamnya desktop. Oke, 192.168.10.5. Salah 6. Sekarang laptopnya desktop disambung saja 192.168.10.7. Oke, sekarang servernya desktop, kita masukkan seperti ujung 192.168.10.1. Superfluousnya. Oke, sudah, kita simulasikan di sini. Oke, sukses. 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 Delete. Di sini tuh sukses. Simulasikan. Kedua. Sukses. Simulasikan. Salah. Kalau tidak pas dia akan menggunakan tanda X. Ya. Selanjutnya kita gunakan ini performance. PPT-nya yang pertama kita akan start. Laptop, smartphone, dan tablet, dan karena tablet dan smartphone tidak menggunakan paspor dan jaringannya sama, jadi akan terkonek secara langsung, tidak perlu masukkan sandi. Ini belum terkonek, coba kita langsung di laptop desktopnya. Sini dulu, matikan, kita pindahkan di sini posisinya, kita pilih yang PT Laptop NW1W sini ya, hidupkan. Oke, kembali ke sini,
ke desktop. Aplikasinya tersambung secara otomatis. Ini sudah tersambung. Servernya desktop. IP address-nya 192.168.1.1. Langsung ke service menggunakan DHCP, jangan lupa di on kan. Default gateway-nya kita masukkan yang tadi 192.168.1.1. Di sini start IP address-nya di sini sudah 1, di sini 0, kita ganti jadi 2. Langsung di save dan dikeluarkan. Kita langsung teman-teman saya pemegang kabelnya. Kita sambungkan kabelnya dulu. Sudah jadi kan? Kita jalankan, simulasikan. Dari tablet ke PC. Sukses. Dari tablet ke laptop. Sukses. Coba kita coba dari server ke tablet. Sukses. Dari laptop ke server. Sukses. Dan ya, sekian dari tutorial saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.